sama gue Noval. Hari ini hari Minggu, tanggal berapa ya? Tanggal 2 atau 3 Mei. Sekarang gue lagi San Mori nih di BSD. Jalannya sih sepi gara-gara PSBB. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang first impression gue pakai Bugatti 848. Kalau untuk riding positionnya itu menurut gue ini lebih nunduk daripada ZX-36, sama kalau dibandingin sama R6 tuh ini tuh lebih apa ya, lebih tegak, gak senunduk R6 lah. Terus ini juga bukan ABS kan, bener-bener polos banget, nggak ada elektronikal sama sekali di motor ini, kayak ABS, DTC, sama lain-lainnya ada. Terus instrumennya juga ya biasa aja, cuman kayak gitu doang, sangat simple banget sih instrumennya. Nah, kalau untuk power motor ini gue bilang sih cukup gede, karena ini 2 silinder otomatis torsinya gede banget. Soalnya 1 silinder aja sekitar 400-an kan. Segede apa pistonnya coba. Nah, untuk panasnya sekarang sih cuman 85 derajat Celciusan, tapi kalau emang bener-bener macet tuh bisa sampai 107. Itu pun pas udah gue ganti engine. Nah, sebelum gue ganti engine 110-an, bener-bener panas banget deh. Motor ini dibilang enteng sih enteng, soalnya gua sebelum pakai motor ini gua pakai Z800, which is itu berat banget. Berat draynya itu bisa hampir 190 apa 200-an lah. Kalau ini berat draynya itu sekitar 160 kg. Terus orang-orang tuh yang baru ngeliat motor ini biasanya tuh bilangnya gede banget, panjang banget. Kalau panjang iya gede, menurut gue sih enggak. Soalnya misalnya lu naikin kayak gini nih, lu riding pakai motor, lu bakal ngerasa kecil banget, pasti bisa nyelip di antara 2 mobil. Nah, kalau untuk power nih gede ya. Tuh gue lanjutin tentang power. Gue terakhir tuh pernah dyno. Di dyno itu gue dapet 104 horsepower on wheel. Gue dyno di farm tuning bareng temen gue si Bufan. Sebenarnya ini motor gue juga bingung sih masuknya kategori superbike atau super sport. Gue juga bingung, soalnya kalau untuk masuk superbike cc-nya nggak nyampe 1000. Tapi misalkan emang masuk kelas super sport, untuk cc-nya sih bisa masuk karena dia 2 silinder 800 cc. Jadi tuh kelasnya itu tuh kalau super sport, kalau inline 4, inline 3 itu tuh harus 600 cc-an, 600 cc-an lah. Tapi kalau lu 2 silinder L-twin itu cc-nya lebih besar, nggak apa-apa. Kayak di SBK kan, Panigale lawannya ZX 1000, BMW 1000. Kemungkinan sih ini masuknya kelasnya super sport. Tapi kalau untuk yang 1098 mungkin masuknya ke superbike. Walaupun ini di Ducatinya
dibilang Bugatti 848 SBK, karena kalau 848 biasa itu ada Street Fighter ya. 848 biasa itu Street Fighter. Tadi si Biva mau wheelie nyangkut. Sedikit cerita, gue juga pernah bawa nih motor harian ya. Itu gue dari rumah gue di Pamulang ke kampus gue di Grogol. Kalau lu berangkat pagi sih ya itu nggak apa-apa, masih adem lah kan suasana pagi. Tapi kalau lu berangkat siang, jam-jam pulang kantor, itu sih udah fix punggung lu bakal basah banget. Soalnya ini motor panas banget, walaupun jalan biasa aja, misalnya hari biasa tuh gua dapet sekitar 98 pas jalan ya. Kalau berhenti 105 lampu merah. Tapi panasnya Ducati sama panasnya motor lain tuh beda menurut gua. Lebih panas motor Ducati kemana-mana. Nggak tahu kenapa, padahal derajatnya sama. Aneh banget emang. Sekarang sih ini gue cuma muter-muter doang sih, soalnya kan lagi PSBB juga, nggak boleh nongkrong kan. Kalau menurut gue sih ya, misalkan emang lu nggak perlu kemana-mana ya di rumah aja. Tapi karena gue gabut juga kan social distancing membatasi pertemuan orang ke orang. Kan ini gue di motor aja, jadi gue nggak deket juga sama orang kan, nggak samping-sampingan dan nggak bersentuhan juga. Tadi sih di JB rame banget ya, banyak orang jogging, terus diusirin sama polisi. Ya lah, aneh banget. Soalnya mereka nongkrong. Jadi kalau lu jalan aja kan nggak apa-apa. Oh ya, personal base gua pakai ini motor tuh top speednya tuh di 230 di BSD. Ini motor kalau tarikan awalnya tuh gila banget. Soalnya dari hasil dyno aja torsinya itu langsung di tengah. Beda sama MV. Kalau MV itu dari bawah, dari bener-bener dari nol naik kayak gunung. Terus pas di tengahnya naiknya drastis banget. Nggak tahu emang MV begitu apa emang motor temen gue aja yang begitu. Pas di dyno, kayak sih emang semua MV begitu. Pas di dyno tengahnya langsung naik powernya, maksud gue torsinya. Untuk part Ducati nggak usah ditanya, kalau part Ducati itu mahal banget. Waktu pertama gue beli aja, berapa bulan gue pakai ada partnya yang rusak. Itu gara-garanya kayak umur sih, soalnya bearingnya pecah. Jadi di Ducati 848 ini nggak pakai rantai keteng, dia tuh pakainya fan belt. Nah di fan beltnya itu kan bentuknya L. Nah di setiap satu sisinya itu ada 2 bearing. Nah bearingnya itu ada yang movement sama ada yang fix. Nah yang kemarin gua tuh yang pecah yang movementnya, yang bisa geraknya, yang bisa di setel. Itu
satu piecesnya itu kena 2,4. Kalau untuk yang fix itu sekitar 1,9. Nah tapi beda di Ducati 848 Street Fighter. Kalau di Street Fighter itu bearingnya itu bisa lu ganti. Mungkin sih rumah bearingnya yang beda ya, jadi bearingnya aja lu bisa ganti. Tapi kalau di 848 ini lu harus ganti sama semuanya, sama rumah-rumahnya juga, bukan bearingnya aja. Gua naik di motor paling jauh itu ke Bandung, tapi gue pulangnya itu di towing gara-gara motor gue jebolnya itu gara-gara bearingnya pecah. Jadi misalkan dilanjutin, misalkan V-belt gue putus, udah motor gue nggak bisa jalan sama sekali. Mesin gue udah wassalam, silaturahmi mesin gue. Nah sama ini lampunya juga udah gue ganti jadi pakai Proji Outlander, tapi gue masang Proji kebalik, jadi yang terangnya itu dari tengah ke depan, bukan tengah ke belakang, bukan ke motor. Biasalah JB, banyak orang yang kebut-kebutan. Soalnya di sini kan juga bekas tempat trek balap, jadinya banyak yang ngebut, banyak yang drag. Jadi segitu dulu, ntar gue lanjutin lagi pas jalan pulang ya.